Halo semuanya, selamat datang. Kita semua tahu ya, komputer itu isinya komponen-komponen yang rumit. Tapi pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya semua bagian itu dirancang bukan cuma supaya nyala, tapi supaya benar-benar berguna buat kita? Nah, di bahasan kali ini kita bakal telusuri perjalanannya, dari sekedar sirkuit kecil sampai jadi sistem utuh yang memang diciptakan untuk manusia. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu 3 komponen inti. Terus, kita lanjut ke bagian paling penting, memahami apa maunya pengguna. Setelah itu, kita intip kotak perkakasnya seorang analis sistem. Lihat gimana mereka bikin cetak biru. Dan terakhir, kita bahas kenapa sih desain yang bagus itu krusial banget. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari bagian pertama. 3 komponen inti. Ini adalah fondasinya ya. Jadi apa aja sih sebenarnya blok pembangun dari sebuah teknologi itu? Jadi gini, sistem komputer itu pada dasarnya kayak sebuah tim. Ada hardware, software, sama brainware. Tiga-tiganya ini harus kerja bareng buat satu tujuan. Mereka nerima data, ngolah data itu, nyimpen, terus ngeluarin hasilnya. Intinya sih, mengubah data mentah yang nggak ada artinya jadi informasi yang berguna buat kita. Nah, ini ada pertanyaan yang kedengerannya aneh, tapi coba deh pikirin. Apa coba persamaannya komputer sama sistem pencernaan kita? Kelihatannya jauh banget ya, tapi ini analogi yang pas banget loh. Coba deh bayangin, data yang masuk ke komputer itu ibarat makanan yang kita makan. Dua-duanya kan perlu diolah dulu biar jadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, komputer itu tugasnya mencerna data supaya bisa ngasih kita informasi. Keren kan? Nah, ini dia 3 pemain utama dalam tim tadi. Pertama, hardware. Ini bagian fisiknya yang bisa kita sentuh. Anggap aja ini tubuhnya komputer. Kedua ada software. Ini programnya, instruksinya. Ibaratnya ini pikiran atau jiwanya. Dan yang ketiga, yang paling penting, brainware. Siapa itu? Ya kita, penggunanya. Dan ini poin kuncinya. Coba dipikirin, tanpa kita, tanpa brainware, komputer itu cuma sekotak besi dan plastik yang nggak ada gunanya, nggak punya tujuan. Kitalah yang ngasih dia perintah, kita yang ngasih dia makna. Tanpa kita, hardware dan software itu nggak ada apa-apanya. Oke, karena kita udah sepakat kalau pengguna alias brainware itu penting banget, langkah selanjutnya yang paling logis ya, kita harus ngerti apa sih yang mereka butuhin. Nah, disinilah tantangan sebenarnya dimulai. Gimana caranya kita bangun sistem yang benar-benar jadi solusi buat masalah manusia? Istilah kerennya itu user requirements atau kebutuhan pengguna. Ini apa sih? Anggap aja ini kayak daftar pesanan. Isinya tuh penjelasan tentang apa aja yang harus bisa dilakuin sama sistem biar penggunanya senang dan masalahnya beres. Simpelnya, sistem ini harus bisa A, B, dan C. Kenapa ngurusin ini di awal itu penting banget? Jawabannya satu kata, biaya. Gini deh, lebih gampang dan murah mana nyoret gambar di kertas atau ngebongkar tembok rumah yang udah jadi? Sama persis, salah di tahap desain itu gampang diperbaiki. Tapi kalau sistemnya udah jadi dan ternyata salah, wah, itu biayanya bisa gede banget buat ngebenerinnya. Jadi, analisis di awal itu investasi yang paling pinter. Nah, kebutuhan pengguna ini dibagi jadi 2 jenis, ada fungsional dan non-fungsional. Gampangnya gini, fungsional itu soal apa yang bisa dilakukan sistem. Contohnya, pengguna harus bisa daftar akun. Ini fiturnya. Kalau non-fungsional itu soal bagaimana sistemnya bekerja. Contohnya, halaman webnya harus kebuka kurang dari 3 detik, atau sistemnya harus aman. Ini soal kualitas dan performa. Jadi, yang satu soal apa, yang satu soal bagaimana, dan dua-duanya sama pentingnya. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita tahu semua kebutuhan tadi? Nah, disinilah kita butuh seorang pahlawan, atau lebih tepatnya, seorang detektif. Namanya analis sistem. Siapa sih analis sistem ini? Anggap aja dia itu penerjemah super. Dia ngobrol sama pengguna, dengerin keluhan dan masalah mereka pakai bahasa manusia. Terus, dia nerjemahin semua itu jadi bahasa teknis yang bisa dimengerti sama tim developer. Dia inilah jembatan yang nyambungin dunia masalah dengan dunia solusi. Dan kayak detektif beneran, mereka punya banyak cara buat ngumpulin petunjuk. Pertama, mereka wawancara, ngobrol langsung sama orang-orang yang terlibat. Kedua, mereka observasi. Jadi mereka datang dan ngeliatin langsung gimana orang kerja, apa aja kesulitannya. Ketiga, mereka bisa sebar survei atau kuesioner buat dapat data dari banyak orang sekaligus. Dan terakhir, mereka juga bakal obrak-abrik dokumen-dokumen lama buat nyari petunjuk dan ngerti konteks masalahnya. Lengkap banget kan investigasinya? Oke, semua petunjuk udah kekumpul. Terus gimana? Nah, sekarang saatnya nyusun semua itu jadi satu rencana yang jelas.
Inilah yang kita sebut cetak biru atau blueprint. Dan ini semua dilakukan sebelum ada satu baris kode pun yang ditulis. Masalahnya kan, daftar keinginan pengguna itu bisa panjang banget. Nggak mungkin semuanya dibikin sekaligus. Makanya perlu ada prioritas. Salah satu metode yang populer itu namanya Moskow. Gampangnya nih, ini cara misain fitur jadi 4 kategori. Must have, ini wajib ada. Kalau nggak ada, proyeknya gagal. Should have, ini penting, tapi kalaupun belum ada, masih bisa diakalin. Could have, ini bonus, bagus kalau ada, tapi nggak wajib. Dan terakhir, won't have, ini fitur yang jelas-jelas ditunda buat nanti. Dengan begini, tim bisa fokus ngerjain yang paling krusial dulu. Nah, ini salah satu cara paling keren buat nulisin kebutuhan tadi, namanya user story atau cerita pengguna. Kebutuhan teknis diubah jadi cerita pendek. Perhatiin dah polanya, sebagai siapa saya ingin melakukan apa, supaya dapat manfaat apa. Contoh di sini, sebagai kasir, saya ingin memindai barcode supaya checkout cepat dan akurat. Kenapa begini? Supaya tim developer nggak cuma tahu bikin fitur scan barcode, tapi mereka juga ngerti kenapa fitur itu penting dan buat siapa. Semua proses dari awal sampai akhir ini ada kerangkanya, namanya SDLC. Nah, ada 2 pendekatan yang paling umum. Yang pertama itu waterfall, model lama. Ini kaku banget, kayak air terjun, cuma bisa turun. Selesai tahap 1 baru boleh ke tahap 2, nggak bisa balik lagi, kaku kan? Nah, yang lebih modern itu namanya agile. Ini lebih fleksibel, kerjanya dalam siklus-siklus pendek. Bikin sedikit, coba, dapat masukan, perbaiki, bikin lagi. Jadi tim bisa terus belajar dan beradaptasi. Hasilnya biasanya lebih pas sama kebutuhan pengguna. Biar cetak birunya nggak cuma tulisan doang dan semua orang ngerti, analis pakai gambar atau diagram. Ada banyak jenisnya, tapi 2 yang umum itu. Pertama, diagram use case. Ini kayak denah yang nunjukin siapa bisa ngapain aja di sistem. Misal, pelanggan bisa lihat produk, kasir bisa proses pembayaran. Kedua, diagram aliran data. Ini kayak peta yang nunjukin perjalanan data, dari mana datanya masuk, diproses di mana, disimpan di mana, sampai keluar lagi jadi informasi. Jadi semuanya jelas tergambar. Oke, kita udah ngelewatin semua prosesnya. Sekarang kita sampai di bagian akhir, bagian yang paling penting. Kenapa sih semua keribetan tadi itu penting? Kenapa desain yang baik itu krusial? Jawabannya adalah, karena sistem komputer itu bukan cuma soal hardware dan software. Sistem yang benar-benar hebat itu adalah sebuah solusi. Dan solusi itu hanya bisa lahir dari pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan manusia. Teknologi terbaik itu adalah teknologi yang nggak kita sadari, yang saking gampangnya kita pakai, rasanya kayak menghilang aja. Dan itu cuma bisa terjadi kalau fokusnya dari awal adalah manusia, bukan teknologinya. Nah, ini jadi penutup kita. Setelah kita lihat gimana sebuah sistem dibangun dengan manusia sebagai pusatnya, sekarang saya mau lempar pertanyaan ke kalian. Coba deh, pikirin. Ada nggak sih masalah sehari-hari dalam hidup kalian yang rasanya bisa banget dipecahkan kalau aja ada sistem yang dirancang dengan sempurna buat kalian? Jawabannya mungkin lebih dekat dari yang kita kira. Oke, segitu dulu dari saya. Terima kasih banyak udah menyimak.